Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel Adam Farizal. Salah satu media pendidikan, media edukasi dan sebagainya, learning ya. Jadi kita salah satu konten yang sengaja dibuat untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Baik, saat ini kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang manajemen. Sekarang kita lanjutkan lagi di fungsi manajemen yang kedua, yaitu tentang organisasi. Organisasi jelas namanya, mengorganisasikan suatu perusahaan bisnis. Nanti di sini kita bagaimana melihat komponen operasi dan struktural yang lazim, yang logis dalam suatu bisnis yang mencakup serangkaian pekerjaan yang harus dilakukan, must to do-nya, must be to done gitu ya, dan juga keseluruhan tujuan spesifik. Nanti kalau kita lihat suatu organisasi itu baik atau tidak, atau melihat secara keseluruhan perusahaan itu, melihat dari struktur organisasi seperti apa, flow-nya seperti apa, alirannya seperti apa gitu, dari atas sampai ke bawah seperti apa, dari ke samping juga bagaimana, dari fungsi-fungsi seperti apa, yang punya yang spesifik lah gitu ya, kerjanya apa aja, in charge-nya di mana, siapa yang punya kepentingan di situ, bagian apa yang memiliki kepentingan. Kita melihat secara overall company, yang melihat badannya lah, sama seperti kita punya struktur lah gitu, punya mata, hidung dan sebagainya, masing-masing memiliki fungsi masing-masing. Ya itu gitu ya, dari suatu perusahaan bisa dilihat dari suatu organisasi seperti apa, mau kegemukan, overweight gitu ya, apakah ramping, itu tergantung dari tujuan perusahaannya. Nah jadi semua tergantung dari pekerjaan yang harus dilakukan, dan kedua adalah keseluruhan tujuan spesifik ya. Jadi masing-masing fungsi punya tujuan spesifik. Masalah labelingnya, masalah penamanya itu masing-masing punya berbeda. Ada yang namanya general affair disatukan dengan bagian HR, boleh-boleh aja, tergantung dari perusahaannya, tergantung dari sasarannya, tergantung dari tujuan spesifiknya gitu, apa sih yang dicapainya gitu. Lalu kemudian setiap organisasi harus mengembangkan struktur organisasi yang tepat, jadi betul-betul bisa develop strukturnya seperti apa. Kalau kita jelaskan seperti struktur rumah gitu ya, rumahnya ada, kamar-kamarnya ada, pos-posnya ada. Jadi kalau ketika mengembangkan suatu saat, we hope our business become grow gitu ya, kita berharap suatu bisnis akan berkembang, maka mengembanginya gampang gitu. Posnya udah jelas, kamarnya udah jelas apa yang mau dikembangkan, lahannya apa yang dijelaskan. Jangan sampai menjadi suatu ketika ada pengembangan tiba-tiba, wah ini harus didobrak, wah ini sesuatu yang tidak ada basicnya, tidak ada dasarnya, tiba-tiba dibangun kembali. Jadi agak high cost nanti lama-lama. Jadi harus betul-betul satu organisasi itu betul-betul punya visi ke depan juga, punya yang tepat juga gitu ya. Spesifikasi dari pekerjaan yang harus dilakukan dan cara mereka berhubungan satu sama lainnya. Jadi masing-masing bagian, masing-masing unit gitu ya punya spesifikasinya. HR punya spesifikasinya, marketing punya spesifikasinya, operation punya spesifikasinya, finance punya spesifikasinya, manajer atau lebih lengkapnya adalah CEO-nya punya spesifikasinya apa gitu ya. Kemudian masing-masing lah yang ada dalam situ punya pekerjaannya gitu, punya spesifikasi pekerjaannya. Karena penambahan satu orang atau satu unit itu memberikan kontribusi dalam perusahaan. Dan juga bagaimana masing-masing itu berhubungan antara unit ke unit, antara unit ke atas, antara unit ke bawah gitu ya, antara apa ya, ini apa ya, vertikal, horizontal lah gitu ya. Itu adalah kita lihat secara langsung dalam struktur organisasinya. Jadi sebagian besar organisasi hampir secara terus-menerus mengganti strukturnya. Kenapa? Karena ada perubahan zaman, perubahan regulasi, ada perubahan kapital, modal gitu ya, atau perubahan strukturnya, tiba-tiba orientasi bisnisnya berubah, tiba-tiba Telkom dulunya adalah jualan telepon rumah, sekarang nggak bisa demikian, karena telepon rumah udah jadul, konvensional, sekarang lebih laku mungkin IndiHome mungkin ya gitu ya. Jadi anak perusahaannya juga dilakukan pengembangannya gitu. Ketika tahun dulu logo Telkom masih logo Telkom yang dulu, maka berubahlah Telkom. Tapi tantangan terbarunya ya tadi, struktur organisasinya harus dirubah lagi agar lebih fit in dengan tujuan organisasinya. Jadi perusahaan harus menyiapkan bagian organisasi untuk menjelaskan struktur dan menunjukkan kepada karyawan di mana mereka berada dalam operasi perusahaan. Yang mencakup apa aja, ada SOP-nya, ada prosedurnya gitu ya. Kemudian ada dokumentasinya masing-masing. Ada SOP-nya apa nih? SOP-nya untuk pelayanan apa nih? SOP untuk prosedur, untuk HR apa nih? Gitu ya. Masing-masing punya SOP-nya, masing-masing punya jelas dalam bentuk strukturnya gitu. Jadi menunjukkan saya kerjanya apa nih, apa tanggung jawab saya, responsibility saya apa, target saya apa nih. Nah, nanti akan dilihat dalam KPI, Key Performance Indicator masing-masing.
Nah, setiap kotak itu menggambarkan satu jabatan. Jadi ada kotak-kotak gitu ya. Gitu. Ada kotak kecil yang nanti akan membuat serangkaian ke atasnya gitu. Sedangkan satu semuanya right gitu, ke bawah gitu. Cascading-nya ke bawah. Jadi setiap kotak menggambarkan suatu jabatan atau satu jabatan, dan garis tebal menunjukkan rantai komando atau hubungan pelaporan. Ada garis-garisnya. Anda bayangkanlah strukturalisasi, Anda pasti pernah lah di SMA atau dimanapun juga punya strukturalisasi. Paling kecil adalah strukturalisasi di kelas ya. Dari wali kelas sampai ke bawahnya bendahara, yang kita takutin bendahara ya. Kalau bendahara udah lewat pasti udah jadi sesuatu yang menakutkan lah gitu. Apalagi udah nagih-nagih ya gitu. Anda bendahara ya. Jadi menunjukkan rantai komandonya dan juga hubungan pelaporan, kapan dia harus melapor ke siapa, dokumentasinya harus kemana gitu ya, sehingga nanti reportingnya buat apa, nanti feedbacknya seperti apa, disposisi nanti seperti apa gitu. Itu harus jelas sekali gitu ya. Ya umumnya pemilik, CEO-nya, kemudian punya di bawahnya lagi ada manajer toko, misalkan ada manajer pembibitan gitu ya, kemudian manajer pengoperasian taman kalau misalkan kita ngomong tentang satu industri landscape atau pertamanan lah gitu. Itu yang di level bawahnya. Di level tengahnya, sorry, middle-nya. Di level bawahnya adalah kayak pembeli, buyers ya, manajer toko, kemudian masing-masing ada di situ semua. Itu paling sederhana lah, dari pemilik, owner, presidennya gitu ya, lalu muncul ke manajer toko eceran, manajer pembibitan, manajer pengoperasian taman. Nanti di bawahnya lagi ada berhubungan langsung dengan buyer, ada berhubungan dengan manajer tokonya langsung. Itu aja gitu ya. Itu paling sederhana demikian. Makin besar perusahaannya, maka semakin juga besar juga strukturalisasinya gitu. Tapi bukan semakin besar berarti semakin tidak berguna, harus useless banget, kuncinya itu. Spesifikasi dan tugasnya harus benar-benar penting. Dua aktivitas membangun struktur dasar dalam semua organisasi. Jadi dua aktivitas membangun paling penting itu loh. Ada dua aktivitas yang membangun suatu organisasi. Proses mengidentifikasikan pekerjaan-pekerjaan spesifik dan merancang orang untuk menjalankannya. Jadi penting ya spesialisasi dan departementalisasi, agak ribet sebutnya. Spesialisasi dan juga departementalisasi. Spesialisasinya apa sih? Kemudian departemennya bagaimana? Inilah gitu. Bagaimana proses mengidentifikasikan pekerjaan-pekerjaan spesifik dan merancang orang untuk menjalankannya, menghasilkan namanya spesialisasi pekerjaan. Ya, pekerjaan spesifiknya apa nih? Jadi dia spesialisasi untuk engineering, dia spesialisasi untuk marketing. Jadi masing-masing dipegang udah jelas. Jangan sampai satu bagian nggak ada yang megangnya, ketika dibutuhkan, wah ada kekosongan di situ. Makanya ada rekrutmen yang butuh posisinya benar-benar pas. Itu masalah orangnya gitu. Apalagi posisinya juga harus dipikirkan juga, bagaimana posisinya tentang spesialisasi pekerjaan seperti apa. Nah setelah terspesialisasi, betul-betul khusus gitu ya, kerjaan dikelompokkan ke dalam unit-unit logis. Unit-unit yang logis, tapi jelas ada wujudnya, fisiknya, ada tugasnya, ada tempatnya, ada juga fungsionalnya seperti apa. Yang namanya adalah proses departementalisasi. Departemennya apa? Departementalisasi membuat suatu departemen sebagai pusat laba. Masing-masing departemen ini beroperasional. Masing-masing memiliki pusat labanya, walaupun which is dia adalah HR, karena HR tidak langsung berhubungan dengan finansial. Pusat laba ini bukan berarti harus menjual ya gitu, tidak, tapi dia mensupport sistemnya. Bagaimana marketing memberikan support, memberikan kontribusi cukup besar, bagaimana operasional, bagaimana HR, semuanya, baik dari general affair-nya, ngurusin tentang permobilan, ngurusin tentang office boy dan sebagainya, misalkan ngurusin tentang gedung, gudang, alat, jalan-jalan seperti itu, semuanya harus merupakan pusat laba. Jadi unit perusahaan yang terpisah yang bertanggung jawab terhadap biaya dan labanya sendiri. Bagaimana dia punya target untuk mencapai itu gitu. Yang kemarin kita bahas tentang manajemen, bagaimana tujuan perusahaan akan cascade ke bawah masing-masing. Masing-masing punya kerjanya masing-masing. Nah, lalu kemudian departementalisasi ini mengikuti salah satu atau kombinasi dari 5 bentuk. Pertama ada departementalisasi berdasarkan pelanggan, orientasinya pelanggan berarti ya. Kedua adalah departementalisasi berdasarkan produk. Yang ketiga adalah departementalisasi berdasarkan proses. Keempat, departementalisasi berdasarkan geografis. Kelima, departementalisasi berdasarkan fungsi. Atau kombinasi sebenarnya. Jadi kita masing-masing 1 sampai 5 ini bisa masing-masing dia khusus atau kombinasi keduanya. Kombinasi ketiganya, kombinasi keempatnya, kombinasi kelimanya. Tapi di sini bisa kita lihat dari satu aja misalkan departementalisasi berdasarkan pelanggan. Ketika ada permintaan dari pelanggan, dia bisa
mengcover itu gitu, bisa merespon itu. Tapi kalau misalkan perusahaannya dia misalkan adalah perusahaan luar negeri ya, perusahaan yang ada di host country-nya di Indonesia, dia tidak ada persementasinya, tidak berdasarkan dari pelanggan, ya udah dia hanya by order aja gitu, ada order terima baru minta barang baru jual. Tapi kalau ada di pelanggan, di tipe pelanggannya dia ada implementasi berupa pelanggan ya, ketika ada permintaan atau order dia bisa merespon cepat. Ya sama, nanti ke bawahnya demikian juga ada berdasarkan pelanggan, produk, proses, geografis, dan fungsi. Jadi masing-masing itu punya ciri khas, masing-masing punya kemampuan, masing-masing punya responsibility juga gitu. Masing-masing bisa mengcover kerjaannya seperti apa. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama adalah diferensiasi berdasarkan pelanggan, tadi sudah. Diferensiasi berdasarkan jenis pelanggan yang kemungkinan besar membeli produk tertentu ya. Ya, berdasarkan dari produknya, jasanya, kemudian berdasarkan dari produk tertentunya gitu ya. Kayak saya bilang tadi, ketika ada permintaan dia bisa merespons secara cepat. Yang kedua adalah departementasi berdasarkan produk. Saya hanya poin-poin aja ya. Departementasi berdasarkan produk tertentu yang diciptakan. Jadi di sini dia punya manufaktur gitu ya. Dia punya manufaktur, nggak usah nunggu order dulu, nggak harus menunggu dulu waktu produksi dulu ke negara yang lainnya gitu ya. Atau misalkan negara asalnya, nggak usah. Dia punya pabrik sini manufaktur kayak mobil, motor gitu ya, kayak Honda atau Toyota, karena dia punya produksi di sini gitu ya. Atau misalkan tertentu lah gitu ya, dia produknya ada ya udah gitu. Atau khusus dia jual di Indonesia, pokoknya dia tipenya bisa menciptakan mengkreasi produk. Nah di sini masih ada proses produk ya gitu, jadi bisa mengcustom di sini, bisa menunggu dulu, tapi agak waktunya ada waktu tunggunya ya, ada pre-ordernya dulu untuk produk ini. Tapi dikhususkan untuk produk A, begitu. Di Indonesia menjual untuk produk A. Yang ketiga adalah departementasi berdasarkan proses. Nah ini lebih ke manufaktur lagi nih, departementasi berdasarkan proses produksi yang digunakan dalam menciptakan barang atau jasa. Ya, pabriknya muncul di sini, didirikan semuanya ketika Mitsubishi yang mobil baru itu muncul kan, Mitsubishi terkenal dengan spare partnya agak mahal. Ketika mobil itu muncul, yang dia bikin pabrikasi dulu untuk spare partnya, baru dia jualan mobilnya. Pabrikasinya dibangun lagi gitu ya, agar lebih lengkap lagi. Itu bisa demikian, prosesnya dibangun lebih baik. Nah kalau di yang keempatnya adalah departementasi berdasarkan geografis. Geografis berarti kita lihat namanya geografis ya, jadi per daerah, per negara gitu ya. Departementasi berdasarkan wilayah yang dilayani oleh perusahaan. Jadi ya khusus di Indonesia ada kantor cabangnya gitu ya, dia punya di Indonesia satu, dilihat dari secara globalnya tuh, kayak Paris Sweat kita lihat secara globalnya, ternyata dia perusahaan internasional nih, punya salah satu strukturisasinya dia punya khusus di Indonesia ada, maka itu ada juga gitu. Jadi host country-nya banyak sekali gitu. Lalu kemudian diferensiasi berdasarkan dari fungsi gitu. Diferensiasi berdasarkan kelompok fungsi atau aktivitas-aktivitasnya. Jadi jelas tadi ya, fungsi marketing ya, kemudian marketer ya, kemudian ada lagi fungsi dari HR, ada lagi fungsi dari sebagainya lah, misalnya di fungsi pokoknya. Nah ingat ya, bisa satu atau kombinasi dari berbagai bentuk, tergantung dari kemampuan perusahaan itu sendiri. Jadi ini gabungan nih, misalnya ini adalah ada presiden, contohnya begini, presiden atau CEO-nya, lalu kemudian departementasi berdasarkan fungsi, tadi ada wakil presiden pemasaran atau CMO-nya buat pemasaran, Chief Marketing Officer, kemudian ada lagi produksi, wakil presiden produksi, ada wakil presiden keuangan. Turun ke bawahnya lagi adalah departementasi berdasarkan geografis, dengan manajer proyek buat Texas, manajer proyek untuk Oregon, kemudian manajer proyek Florida, itu kan geografisnya. Baru ke departementasi berdasarkan produk. Nah ini produk adalah ada produk konsumen, ada produk industri, masing-masing memiliki itu. Texas punya produk konsumen, ada produk industrinya, jadi ada B2B-nya, B2C-nya. Oregon demikian, produk konsumen, produk industri. Florida sama demikian. Jadi ini gabungan. Perusahaannya besar, perusahaannya adalah go internasional, punya home country-nya, punya host country-nya. Yang home country-nya adalah yang presiden tadi, yang host country-nya di Texas, Oregon ya, kemudian Florida. Itu berbagai bentuk kombinasi dari departementasi. Ya, yang ada yang macam-macam lah gitu ya. Semua punya kondisinya gitu. Punya contoh-contoh banyak. Karena silakan dieksplor lagi lah gitu ya. Yang masing-masing memiliki rentang kendalinya lah gitu ya.
Kalau misalkan yang semakin sempit, ya berarti rentang kendalinya ya makin luas gitu ya. Kalau misalkan strukturisasinya makin luas gitu ya, maka rentang kendalinya relatif lebih sempit karena masing-masing banyak ininya gitu, banyak unitnya, banyak satuannya lah. Jadi relatif singkat pada tingkat yang lebih rendah di mana tugas-tugas serupa dan yang lebih sederhana jangkauannya pengawasnya lebih luas. Kalau yang lebih singkat karena rentang kendalinya juga relatif luas karena apa ya? Ya lebih simpel, lebih sederhana lah. Jadi betul-betul harus punya daya jangkaunya lebih luas. Kalau yang tadi yang panjang atau yang itu banyak masing-masing punya punya unit masing-masing. Orang punya tahu ada fungsi dan tugasnya. Nah, ada 3 tipe bentuk wewenang perusahaan. Nah, adapun tipe struktur organisasi yang dikembangkan suatu perusahaan, perusahaan tersebut harus memutuskan siapa yang memiliki wewenang atas orang lain. Jadi ini adalah ngomong tentang wewenangnya ya, responsibility-nya. Dalam perkembangannya terjadilah jaringan interaksi yang kompleks. Interaksi ini mungkin berbentuk 3 wewenang, lini, staff, dan komite. Kita lihat lebih dalam lagi ya gitu. Nah, wewenang lini berarti lini ya. Alur garis gitu ya. Struktur organisasi yang wewenangnya mengalir dari rantai komando dari puncak pimpinan ke pimpinan perusahaan ya, ke bawahannya, dan rata-rata perusahaan bergantung pada departemen lini, yaitu departemen yang berkaitan langsung dengan produksi dan penjualan produksi tertentu. Ya lini masing-masingnya. Jadi jelas alirannya gitu dari kayak air gitu, kemana. Jadi misalkan antara produksi penjualan punya sangat kaitan karena di pemasaran dia membaca kebutuhan pasar, maka dia meneruskan kepada bagian operasi keinginan kebutuhan pasar seperti ini gitu. Jadi bisa di custom kalau memang ada customnya gitu, atau membuat standarisasi yang jelas juga. Lalu kedua adalah wewenang staff. Wewenang staff adalah wewenang yang didasarkan pada keahlian dan biasanya berupa tugas memberikan nasihat kepada para manajer ini. Yang dimaksud dengan sebagai staff adalah penasehat dan penyuluh yang membantu departemen ini dalam menyampaikan putusan tetapi tidak memiliki wewenang untuk membuat putusan akhir. Yang sifatnya ya merekomendasikan, gitu, merumuskan think tank-nya lah. Think tank itu kaum pemikir-pemikir konsepnya lah, lebih strategis seperti apa. Lalu wewenang komite atau kelompok, wewenang yang diberikan kepada komite atau kelompok kerja yang terlibat dalam operasional perusahaan sehari-hari ya. Misalkan ada kelompoknya, projectnya misalkan untuk di marketing related dengan berbagai bagian gitu ya. Yang masing-masing punya satuan khusus lah gitu, satuan unit khusus lah. Ya kayak gitu ya. Contohnya seperti ini, misalkan ada grup ya, Astra International Group. Dia punya departemen yang staffnya itu manajemen sumber daya manusia, lalu kemudian yang staffnya lebih ke departemen teknik karena ini adalah berhubungan dengan penting bagaimana menempatkan atau menentukan porsi orang tertentu itu ada di departemen sumber daya manusia. Ini teknis adalah berhubungan dengan technical, berhubungan dengan operasional. Lalu ke lininya adalah divisi truknya, ada divisi forklift dan bulldozer kecil, misalkan di divisi peralatan. Lalu kemudian ke bawahnya lagi adalah ada pembelian, penanganan material, pembuatan mesin, pengecatan, perakitan, penjualan, dan distribusi. Jadi jelas gitu ya. Jadi yang di atasnya manajer staff ini dia garisnya putus-putus gitu ya, di tengah-tengah dia. Jadi dia memberikan rekomendasi, merancang itulah. Gitu. Kalau yang tegasnya, yang boldnya itu yang adalah bagaimana CEO-nya, nanti divisi truk, divisi forklift, bulldozer kecil, di divisi peralatan. Nanti lihat, perusahaan sedang berorientasi pada pengembangan pada divisi truk besar gitu ya, truk angkut, maka dia dipanggil dulu departemen sumber daya manusianya. Kebutuhannya bagaimana nih, kebutuhan people-nya apa nih, kemudian divisi teknis bagaimana waktunya, apa yang harus kita kembangkan dulu nih, bagaimana. Jadi dia ketika tujuan itu yang akan menjadi solidnya gitu. Baru dia akan distribusikan ke bawah. Lalu kemudian kita pelajari lagi adalah bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Ada 4 bentuk dasar struktur organisasi yang mencerminkan tren umum yang diikuti sebagian besar perusahaan ini hanya ada gitu. Kita lihat berdasarkan dari yang tren yang ada ya. Ada divisi fungsional, ada divisi divisional, dan kemudian matrix dan juga internasional. Oke, ada fungsional, divisional, matrix, dan juga internasional. Fungsional adalah bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antar fungsi dan aktivitas kelompok. Fungsional, fungsi. Jadi lihat fungsinya dan aktivitas kelompoknya apa. Yang kedua adalah divisional. Struktur organisasi dengan divisi-divisi departemen yang memproduksi atau memasarkan produknya sendiri. Jadi divisional gitu ya.
lebih apa ya, lebih ke lebih mendevelop lah gitu ya. Korporasi beroperasi sebagai bisnis yang bersifat otonom di bawah naungan korporasi yang lebih besar lagi divisinya, lebih besar secara umum lah gitu. Kemudian matriks, suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan kelompok-kelompok dan anggota kelompok melapor kepada dua manajer atau lebih. Biasanya ada project nih gitu ya, ada project pengembangan gitu ya. Kemudian ini pengembangan antara dua IT dengan marketing nih, maka dia setelah strukturnya sudah jelas, tiba-tiba ada project, maka dia membuat tertentu lagi gitu ya. Membuat kesatuan khusus lagi lah gitu. Itu matrix. Kalau lihat film matrix kayak gitu kan gitu. Ada bahasa-bahasa yang terstruktur lah gitu. Kemudian internasional. Nah, ini strukturisasi internasional yang tadi ya, punya berbagai host country-nya. Home country adalah negara asal, domainnya, host country adalah negara tujuannya. Internasional, pendekatan strukturisasi yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan, memproduksi, dan membeli dan menjual di pasar global. Jadi punya cabang di mana-mana, di negara mana-mana gitu. Unilever, eh, Bogasari, gitu. Macam-macam lah perusahaan internasional. Telkomsel juga udah merambah. Telkom punya Telkom internasional juga macam-macam gitu. Banyak sekali lah gitu. Yang punya spesialisasi khusus lah gitu. Oke, itu aja yang saya sampaikan sebagai pengantar. Silakan selanjutnya Anda pelajari lagi di modulnya. Apabila ada pertanyaan seperti biasa, isi, catat, kemudian kasih note di komennya. Terima kasih. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain supaya kita maju bersama, kita bisa paham bersama, jangan sampai salah paham. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.